Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Terus yang terhormat kepala sekolah SDN Cibiru 9 dan guru-guru yang saya banggakan. Kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua, yakni sambutan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini semua karena ridhonya, ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajaran dan sunnahnya, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan dicatat oleh beliau menjadi umatnya yang dirindukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, pada saat ini saya secara pribadi merasa bahagia, merasa bangga karena di antara rekan kita ada yang sedang melakukan CGP, ya. Kemudian beliau juga diberikan beberapa kegiatan-kegiatan, ya, dalam menuntaskan programnya. Di antaranya adalah yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi mudah-mudahan kumpulan kita ini, kegiatan kita ini, musyawarah kita ini menjadikan satu penyemangat, menjadi satu support, menjadi satu inspirasi untuk beliau, ya, sehingga beliau dapat segera menyelesaikan programnya. Kemudian setelah selesai beliau bisa menjadi seorang guru yang handal yang tentunya membanggakan bagi kita semua, ya. Dan untuk guru-guru junior yang belum kebagian atau masih menunggu giliran, mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi satu pembelajaran, menjadi satu pengalaman, menjadi satu acuan. Bila mana nanti kebagian, bila mana nanti sampai pada waktunya, para junior ini dapat melakukan, menyelesaikan program yang digelutinya dengan tanpa halangan dan rintangan. Begitu juga kepada para dir yang pada kemudian hari dia sudah selesai, mudah-mudahan beliau bersedia menjadi pemandu, ya, menjadi leader bagi para junior yang belum kebagian, dan dengan
seperti itu, maka insya Allah ya khususnya di SD Cibiru 9 akan memiliki guru-guru yang handal, yang memiliki daya saing yang hebat, serta memiliki kebanggaan ya, menjadi kebanggaan bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita guru yang tidak kebagian untuk program itu karena terpaut dengan usia, dengan masa kerja ya, atau sebentar lagi menghadapi pensiun. Mudah-mudahan ketika kita masih ada waktu, kita tidak ada salahnya memberi semangat, memberi support ya, memberi bantuan apapun kepada penerus-penerus kita, guru junior, sehingga ketika nanti kita telah berbaur di masyarakat, telah beres purna bakti ya, kita dapat melihat betapa bangganya bisa menelurkan atau bisa memberikan satu kenang-kenangan kepada lembaga ini dengan guru-guru yang handal ya, amin ya robbal alamin. Oleh sebab itu para guru semua, marilah dengan semangat, dengan penuh keikhlasan ya, namun semangat ya, kita support semua kegiatan Paradin, semua program Paradin, sehingga beliau dapat menyelesaikannya dengan baik ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya bila ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like and share. Terima Ya. kasih kepada Ibu Eli yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Radin. Kepadanya disilahkan. Aduh, mohon izin Bapak Ibu ya. Aya nama relax we, bade calikna kumaha nu penting mah kita semua berasa tidak ada yang menegangkan gitu ya. Ibu bade di dewa atau ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, tiada lain adalah kita akan saling sharing ya, saling sharing terkait pengalaman ibu bapak, pengalaman praktik budaya positif dan sebagainya. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang itu ya. Hal yang paling saya sampaikan utama adalah ucapan terima kasih kepada ibu guru, bapak guru yang telah mensupport kegiatan ini ya. Karena tanpa support dari bapak ibu guru tentu hal ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Maka dari itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak ibu atas perkenannya mengikuti kegiatan ini. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang memang sudah menjadi rangkaian program yang disampaikan pada program guru penggerak. Ini sudah masuk, alhamdulillah kami sudah menjalaninya sejak bulan Agustus sampai sekarang, itu sudah di modul 2. Ya, jadi ketika nanti mungkin Bapak Ibu yang akan melaksanakan pengalaman yang sama dengan saya pada program PGP itu menyelesaikan 3 modul. Dan sekarang sudah masuk modul 2 dan itu sangat luar biasa, ini pengalaman yang begitu berharga buat saya ya. Dan ini mari apa yang telah saya dapatkan ilmu dari kegiatan-kegiatan PGP ini, setidaknya kita akan saling sharing. Mohon maaf bukan untuk menggurui Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu pasti pengalamannya jauh lebih
daripada saya. Saya mah masih seumur jagung, boleh dikatakan demikian ya. Pengalamannya belum begitu banyak, tetapi Bapak Ibu guru yang sudah senior tentu pengalamannya jauh lebih banyak. Bahkan ada pepatah yang menyatakan experience is the best teacher. Artinya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, begitu juga saya kepada Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu hal ini terkait materi yang akan disampaikan terkait yaitu budaya positif, tentunya ini kita sudah melaksanakannya. Tapi mari kita ingatkan kembali, kemudian kita suntik kembali hal-hal budaya positif di sekolah itu seperti apa. Ya begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf bukan menggurui, tapi kita akan saling sharing. Mari kita diskusi bersama, apabila ada dalam pemahaman saya yang kurang, misalkan kurang paham, tolong kita saling berikan masukan. Ya, berikan masukan, kemudian kita saling diskusi dan cari benang merahnya yang terbaik konsep ini seperti apa. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri. Ini terkait budaya positif, saya perkenalkan, ini ada di dalam rangkaian CGP atau kegiatan CGP ini, ada fasilitator. Ini fasilitator ini membawahi dari 4 PP. Ya. Fasilitator ini Bapak Temi, orang Bandung juga sama. Kemudian ini juga pengajar praktiknya yaitu Ibu Siti, sama orang Cileunyi dan saya sendiri. Sama ini kalau PP biasanya tidak jauh dari siapa CGP-nya dari mana, biasanya itu tidak jauh ya. Orang Cileunyi Cileunyi tidak lintas lah gitu. Nah, salam dan bahagia ini adalah suatu ucapan pertama yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ini pasti salam dan bahagia. Artinya apa? Kita sebagai pendidik harus selalu berbahagia, salam dan berbahagia itu makanya salam dan bahagia. Nah, materi diskusi kali ini adalah terkait budaya positif. Di antaranya kita akan mempelajari tentang satu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, barangkali ini ada hal yang sudah tidak asing di Bapak Ibu, atau memang ada sedikit yang asing dari bahasa ini? Ada yang asing. Coba di mana Bapak Ibu yang sedikit asing? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Mungkin ini ya ada sedikit ya mungkin asing. Nah, mari kita yang lainnya perubahan paradigma belajar bagaimana seperti apa. Kemudian disiplin positif juga seperti apa. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, atau biasanya memang sebelum kegiatan itu ada semacam stimulus ya atau kegiatan untuk menggali potensi dulu pemahaman bersama. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu terkait pertanyaan ini dengan menjawab setuju atau tidak setuju. Ya. Oke, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Nah, bentar nih, Pak Haji kelihatan di sini. Nah, dapat mendisiplinkan anak. Cung, yang setuju. Jawabannya setuju apa tidak setuju? Tidak setuju. Coba ngacung sadayana tidak setuju. Oke, berarti tidak setuju ya. Alasannya apa, Bu? Kira-kira? Kalau anak melakukan kesalahan, bukan hukuman yang harus kita berikan, ya, tetapi pertama kita mengetahui apa alasan dia salah, kemudian yang kedua dengan cara pendekatan, dengan rangkulan dari hati ke hati. Nah, itu menurut saya mungkin lebih mengena gitu daripada memberikan hukuman. Ya, jadi ada semacam komunikasi yang baik, Bu ya, daripada kita langsung menjudge anak langsung dihukum gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ada lagi alasan kenapa Ibu tidak setuju dapat hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dengan hukuman anak belum tentu jerak gitu Pak. Dengan hukuman anak belum tentu jerak. Ya, betul sekali ya. Kemudian dengan hukuman juga biasanya akan menimbulkan nantinya Dendam. nah, betul dendam ya.
Baik, lanjut pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Hukuman dengan hal positif. Tujuan untuk mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Oke, Cuk, berarti setuju ini. Ada yang tidak setuju? Coba Bu Lisna diam nih, saya tanya. Bu Lisna setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju di sini? Baik, kalau begini, bagaimana misalkan begini Bu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Konotasinya adalah ketika anak membaca, ketika anak membersihkan, oh ini adalah hukuman. Jadi gimana menurut Bapak Ibu? Tidak setuju. Jadi tidak setuju. Jadi tidak setuju. Jadi kurang tepat ya Bapak Ibu. Walaupun kita melakukan, walaupun konotasinya hukuman dengan cara positif pun itu ternyata artinya konotasi hukuman. Nantinya hal ketika anak mau membaca tuh, ini nggak malas baca teh gitu kan. Kemudian karena nanti kalau ketika saya membaca itu tandanya seperti orang yang dihukum begitu ya. Baik. Yang selanjutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yo. Setuju, yakin? Tidak. Ini adalah keseharian yang sering kita alami. Bapak Ibu, dari pertanyaan ini adalah keseharian yang sering kita alami dalam ini. Coba menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Berarti kalau Bapak Ibu setuju, ketika anak tidak diberikan penghargaan, apa yang akan terjadi? Apakah meningkatkan motivasinya? Tidak. Tidak setuju. Nah, berarti bagaimana? Tidak setuju. Ini pemberian penghargaan pun hal itu ternyata itu dapat memicu anak ke depannya itu hanya sifatnya sementara. Jadi dia mau melakukan sesuatu, melakukan kegiatan hal yang mendorong dirinya karena ada kemauan, motivasi atau penghargaan ini. Ketagihan dengan penghargaan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini gambar tandur apa? Babut bade tandur. Naon hubunganna cik kira-kira? Tuh, apa? Ini hubungannya ada dengan filosofi KHD terkait budaya positif atau ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang hidup. Atau jamur-jamur yang hidup, tanaman padi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa hubungannya dengan anak? Atau kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, mari diskusi. Yo, ada? Iya Bu, silakan. Hubungan gambar tadi ya, petani yang sedang babut padi, menanam padi itu sama halnya dengan kita memberikan satu ya diibaratkan kita menanam padi itu dengan kita membimbing anak. Ya, betul. Ya. Membimbing anak. Anak itu bisa tumbuh dengan baik dengan hasil yang bagus apabila dalam proses dari menanam tadi, dari memberikan tadi sampai di waktu yang tertentu tetap diberikan pupuk, artinya diberikan support oleh kita ya, diberikan kemudian tumbuhan jadi subur atau anak jadi berhasil, tetap itu tidak lepas dari campur tangan kita. Apabila dibiarkannya seperti padi tadi tidak akan tumbuh, kalaupun tumbuh tidak menghasilkan. Jadi ada satu kesamaan dengan kita memberikan pendidikan kepada anak. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu ya. Baik, betul sekali Bapak Ibu ya, bahwa
anak itu sebetulnya itu sudah memiliki potensi dirinya. Sejak lahir ada yang disebut dengan konsep tabula rasa, bahwa anak itu tidak seperti kertas yang kosong melompong, melainkan anak itu dia sudah memiliki tanda-tanda tulisan yang harus ditebalkan. Nah, gitu ya. Jadi inilah fungsinya kita sebagai orang dewasa untuk menebalkan potensi-potensi yang ada pada anak itu. Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif, kita mau membawa anak nanti itu seperti apa, itu tergantung pada kita yang menuntun, ya, menuntun terhadap tumbuh kembangnya anak. Begitu ya. Nanti anak misalkan dia memiliki karakter yang mana? Apakah karakternya yang baik atau karakternya yang kurang baik? Itu tergantung daripada kita orang dewasa dalam menumbuh kembangkan anak. Baik ya, Bapak Ibu, lanjut. Perubahan paradigma. Oke, sekarang. Nah, habet kadieu nya pokoknya ikuti weh. Sekarang Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Nah, kegiatan kepalan tangan. Buka tangan Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Kemudian lalu kepalkan tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Dok, digenggam. Dia teh naon yang paling berharga menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Jadi dikepal, ya. Bayangkan ada orang yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu untuk memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Ini adalah benda yang berharga. Sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Nah, ketika ada orang yang mau meminta yang berada di genggaman Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi? Akan mempertahankan sekuat tenaga. Mempertahankan sekuat tenaga. Ada lagi? Yakin, Ibu? Bapak? Marbut. Iya teh, paling berharga menurut Bapak Ibu. Ketika yang meminta adalah bagaimana kalau anak yang paling disayang atau orang yang paling disayang, kira-kira bakal dibuka atau mual? Dibuka. Nah, tadi mual, cenah. Tidak bilang anak, asumsi di kepala kan pencuri. Oke. Tadi kalau bukan siapa-siapa dari kita, ya, kalau bukan siapa-siapa dari kita, tentu tidak akan membuka. Tetapi kalau itu adalah bagian dari kita yang paling berharga juga, yakin dibuka. Seberapa besar pentingnya itu, menurut Bapak Ibu penting, itu pasti dibuka. Ini adalah ada hubungannya dengan teori kontrol dari diri kita. Nah, artinya teori kontrol dari diri kita, yang akan membuka kepalan tangan kita itu siapa? Orang lain apa kita? Kita. Walaupun ada motivasi eksternal, betul kan? Eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Tetap yang mengontrol itu adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Walaupun itu berharga, tetapi kalau misalkan kita dari diri sendiri itu akan membukanya, terbukalah. Makanya kemarin ketika ada yang diskusi, ada yang bertanya, Pak, saya tidak akan membuka. Kalau saya ketawa aja. Mungkin ibu belum berumah tangga. Gitu. Kalau yang sudah berumah tangga, saya yakin bakal dibuka. Karena jadi dari mana dulu? Siapa dulu yang akan membuka kepalan tangan itu? Ya. Jadi artinya di sini adalah nanti kembali kepada posisi kontrol kita. Apakah kita mampu mengontrol diri atau misalkan tidak? Ya, dari tergantung motivasi mana yang muncul. Ya, apakah motivasi dari luar atau motivasi dari dalam? Baik, ini saya membahas perubahan paradigma terhadap teori kontrol kita. Ya. Oke, perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Apa sih ini kata-kata? Mungkin ada yang berasa asing, mungkin juga yang tidak. Ya, ini ilusi guru mengontrol murid, betul tidak? Menurut Bapak Ibu? Maksudnya? Guru bisa mengontrol murid tidak? Bisa. Coba, guru bisa mengontrol murid? Bisa selama ada di sekolah. Bisa, kita bisa mengontrol murid, tetapi yang membuka kontrol siapa? Anak. Guru mengontrol murid karena ada keterpaksaan, harus mengikuti arahan guru.
Tetapi yang membuka kontrol diri adalah siapa? Muridnya. Murid sendiri. Ya, itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba, menurut Bapak Ibu. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter yang mana yang akan muncul? Gitu kan? Ketika kita mendapatkan kritik, apakah kritikan itu bisa kita terima seutuhnya atau bertentangan dengan apa yang dikritik orang? Berarti di situ karakter mana yang akan muncul, ya kan? Apa karakter menerima, apa karakter tidak menerima. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini sebatas ilusi saja. Ketika juga sama, ketika kita memberikan kritikan kepada siswa, apakah setelah kritikan itu membuat siswa langsung berubah? Tidak tentu ya. Belum tentu itu bisa berubah. Tergantung kepada kembali lagi terhadap kontrol self-nya diri ya, kontrol dirinya sendiri. Baik, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Oh, bagus. Oh, saya. Kalau tidak dibagus atau saya kan bagaimana? Anak kira-kira kecewa. Ya? Kecewa kan gitu. Kemudian akan menimbulkan apa? Ketergantungan. Oke. Kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Leres tuh. Tapi kenyataan osok itu Tara. Iya. Kembali ke kita. Kita guru atau orang dewasa ke anak, wayahna kamu kudu kieu. Wayah kamu harus A, B, C. Oke, kita memang ada hak untuk itu, untuk memaksa anak. Tetapi itu kira-kira menurut ini teorinya benar apa salah kira-kira? Tepat atau tidak tepat menurut Bapak Ibu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau anak melakukan sesuatu karena terpaksa, akan timbul apa kira-kira? Berontak, kemudian mungkin nantinya akan timbul rasa dendam. Itu pasti tentunya anak itu nanti bakal dendam. Sia awas. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita flashback terhadap peristiwa-peristiwa sosial yang saat ini terjadi. Seperti kita menonton di televisi, ada guru yang kena penjara akibat memberikan hukuman kepada siswa. Guru langsung menghakiminya, menghukumnya. Nah, kalau kita kembali lagi sadar diri terhadap teori-teori tadi, tentu hal ini memang bertentangan, ya. Karena memang penghukum itu sebaiknya kita harus hindari. Yang efek sampingnya adalah apa? Yang terjadi tadi, rasa timbul dendam. Nah, dendam inilah yang membuat peristiwa sekarang yang terjadi. Guru ada yang dipenjarakan, bahkan guru matanya ya kena bacok atau apa, itu terjadi. Sering terjadi ya. Maka dengan ini, dengan adanya diseminasi ini, mari kita membuka pemikiran kita supaya ternyata bisa seperti ini karena ini gitu ya. Baik, lanjut ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ini mah hanya berpandangan untuk, kalau bisa dikatakan egosentris. Coba kalau kita lihat dari sini, ini mah egosentris ya. Tetapi ini sifatnya, karakter yang dimunculkan adalah keterbukaan. Coba Bapak Ibu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, karena teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang berperilaku buruk menurut kita, apakah mereka tidak ada tujuan? Ada. Ya, ada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi di sini orang lain bisa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu yang menurut pandangan kita buruk, menurut mereka itu salah atau benar. Ya. Baik, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Bukan orang. Tetapi kalau motivasi boleh, ya. Yang memunculkan kita, mengubah kontrol kita, itu motivasi eksternal. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Nah, ini kalau pemaksaan, ya berarti ada pada bujukan yang gagal. Kamu dipaksa untuk berbuat baik. Ya, itu artinya bujukan kita gagal. Di sini bukan untuk dipaksa, melainkan kita harus berkolaborasi. Ya, berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol adalah model berpikir tidak ada kalahnya, tapi menang. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena tadi disiplin teh artinya teh belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri diri dari murid-murid. Ini menurut teori Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau kita belajar kan disiplin kan belajar secara teori. Ketika kita dapat hasil pelajaran tentu akan menghargai ya, menghargai apa yang didapatkannya. Proses itunya ada dihargai. Namun dalam budaya kita, nah, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, si eta tuh disiplin. Kamu tidak mengerjakan tugas ya, tidak disiplin. Ini adalah sesuatu yang terhadap kepatuhan. Nah, ini maknanya kita sudah berubah ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nih. Lamun kita mendengar tentang disiplin, tentu dalam pemikiran kita ada peraturan, biasanya ada hukuman, gitu kan? Biasanya untuk menerapkan disiplin itu ada sebuah peraturan, contoh peraturan sekolah, peraturan kelas. Tetapi dalam aturan-aturan itu tentunya ada yang harus dijalankan. Kalau tidak bisa dijalankan, artinya apa? Sanksi atau hukuman. Makanya di sini kita kadang mendengar kata disiplin itu, yaitu dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Baik, lanjut. Nah ini, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai. Ya, nah inilah kita next saja. Nah ini kembali kepada tadi, ada teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada yang berasal dari luar, kemudian ada yang berasal dari dalam. Atau motivasi eksternal juga, kemudian motivasi internal. Contoh nomor 1 ini. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contoh ada peraturan. Peraturan di sekolah ini. Ya. Jadi motivasi internal apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, hal yang terpenting adalah kembali kepada motivasi internal. Ya. Di mana untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, jadi gini ada kata-katanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi gini ya Bapak Ibu, untuk mengontrol diri, agar terciptanya budaya positif dalam diri kita, hal yang paling utama adalah lahir dari motivasi internal. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Kita bisa mungkin menjadi leader, kita mungkin bisa menjadi menjadi pemandu sebagai budaya disiplin positif. Tetapi kalau diri kitanya belum mampu mendisiplinkan diri, tentu ini akan rada kesulitan. Ya. Jadi mari kita sama-sama kembali kepada diri sendiri. Untuk mendisiplinkan orang, artinya kita harus disiplin di diri. Baik, lanjut. Nah, untuk apa mendisiplinkan diri itu? Mendisiplinkan diri, mendisiplinkan anak, agar terciptanya manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu seperti apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Ini ya, apakah kita Bapak Ibu sudah merdeka? Insya Allah kita berusaha untuk memerdekakan diri ya.
Insya Allah kita berusaha. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini, di lingkungan sekolah, kita ingin menciptakan baik di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, ingin menciptakan sesuatu budaya positif. Bagaimana caranya? Lahirlah dari hal kecil kalau di sekolah, yaitu melalui peraturan sekolah. Nah ini peraturan sekolah itu biasanya ada dalam bentuk larangan atau kalimat-kalimat yang kurang, bukan kalimat kebajikan, atau bahkan muncul kalimat negatif. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat-kalimat negatif ya. Kemudian dilarang mencoret-coret tembok. Kemudian apa lagi Bu? Dilarang saling menghina dan sebagainya. Nah itu adalah kalimat-kalimat, itu peraturan bedanya. Nah dari peraturan ini Bapak Ibu, kalau bisa di sekolah juga kita muatkan dalam sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah memunculkan kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih baik lagi. Ya, misalkan tadi seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Jadikan sebuah keyakinan kelas yang menjadi kalimat yang baik. Buanglah sampah. Nah, buanglah sampah pada atau kalau buanglah masih ada perintah, Bu. Kalau sesuatu yang menjadi kesepakatan tidak ada unsur perintah, tetapi itu anak itu konsekuensinya Sadar sendiri. iya, berarti apa kira-kira Bu? Misalkan gini. Orang yang bijak tidak membuang sampah. Nah, boleh ya. Kemudian membuang Taat sampah bayar pada pajak. tempatnya. Bukan buanglah mungkin ya, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang sifatnya negatif itu diubah menjadi kalimat kebajikan atau positif ya. Kemudian ini dari keyakinan kelas nanti akan timbul sebuah lingkungan positif. Di sini lingkungan positif ya artinya kalau misalkan menumbuhkan kalimat-kalimat bijak itu adalah menumbuhkan rasa, kalau dari keyakinan ini bukan suatu paksaan Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak itu dia akan merasa sadar diri bahwa hal itu adalah harus dilaksanakan. Pada sebuah keyakinan kelas itu juga bukan istilahnya kalau melanggar itu bukan sebuah hukuman, tetapi itu adalah konsekuensi. Konsekuensi apa yang telah tidak melakukan dari keyakinan gitu. Jadi mereka akan sadar diri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu adalah sebuah aturan yang nantinya itu ada berupa sanksi dan hukuman biasanya seperti itu ya. Baik, ini lingkungan positif kemudian budaya positif. Kalau tercipta lingkungan positif, tentu ini budaya positif akan menguat di area lingkungan kita ya. Nah, baik, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan tadi dibilang bahwa apa? Peraturan itu identik dengan sebuah hukuman. Kalau keyakinan kelas adalah sebuah kesadaran diri. Ya, jadi kita memang menciptakan anak supaya seperti itu. Dia tidak merasa kalau melakukan kesalahan, dia tidak merasa terpojokkan terhadap apa yang terjadi kesalahannya itu. Tetapi adalah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk mengganti kesalahannya. Contoh yang bagaimana mengganti kesalahan? Biar kamu melakukan kesalahan, kamu denda 10.000, itu diganti. Ya, tetapi untuk memperbaiki kesalahan, dia mencari solusinya. Bagaimana saya supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Demi keselamatan. Itu nilai kebajikan. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M ini pada saat COVID kemarin? Kesehatan. Ya. Itu kan kalau kesehatan dan keselamatan itu menjadi sebuah kesadaran diri, gitu ya. Kesadaran diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan keras berpakaian seragam, peraturan harus berpakaian seragam di sekolah. Supaya tidak bermewah-mewahan. Artinya memiliki kesetaraan yang sama. Ya, tidak memunculkan nilai-nilai kemewahan, halus-halus dan sebagainya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita telah di sini mana yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu muncul dari sebuah kesepakatan kelas.
Apakah gambar yang ini atau ini? Ini Kalau ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini semacam peraturan. Tata tertib atau aturan. Berarti ini peraturan. Kalau ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini kesepakatan. Kemudian, kami murid yang semangat belajar. Kemudian, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu tolong di kelas juga harus ada kesepakatan yang seperti ini. Kalimat atau kata yang dimunculkan dalam kesepakatan adalah kalimat-kalimat yang memiliki nilai kebajikan atau kalimat yang positif. Ini kalimat kebajikannya di mana di sini? Saling menghargai, ya, semangat, gitu ya, peduli. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Lanjut, coba sekarang Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Ini disiplin apa ya? Bukan disiplin. Apa ini? Oh, selalu kembalikan ini. Ya, ini keyakinan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini peraturan. Kalau itu apa kata-kata di Ya, situ? tadi mah. Ya, ini keyakinan kelasnya apa? Gitu. Ini kan peraturannya ini. Selalu kembalikan ke buku tempatnya apa keyakinannya. Baik. Ini sudah sore. Nah, ini aja nih. Ya sudah dijawab. Baik, ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kesehatan dan keamanan. Itu nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya. Baik, lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Tadi sudah disinggung di awal. Dihukum oleh penghargaan. Alfikon dalam ininya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, setuju apa tidak? Mengemukakan baik penghargaan. Hukuman dan pemberian penghargaan Orang yang menghancurkan potensi. Menghancurkan potensi. Nah, pembelajaran yang sesungguhnya. Setuju. Nah, ini pengaruhnya apa? Satu, hukuman dan penghargaan pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dihargai, iya dia mau melaksanakan. Kalau tidak dihargai, tidak mau. Gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum. Bagaimana penghargaan menghukum teh? Misal, Bu, Bapak, kumaha. Contoh gini. Ketika misalkan kenapa kita sekarang dilarang untuk menyampaikan ranking ke-1, ke-2, ke-3 di kelas. Itu yang tidak dapat ranking, dia merasa dihukum. Apalagi disebutkan ranking mun siswa 40 nepi ka 40. Yang 40 itu dia merasa dihukum terhadap pemberian penghargaan kepada orang lain. Makanya di sini ternyata ada benarnya, gitu ya. Pemberian hukuman penghargaan itu menghukum tuh dalam konteks hal itu bisa terjadi. Ya makanya itu teh tekenging. Maka pan kita mah kalau ada yang nanya, "Pak, anak saya peringkat berapa?" Ya silahkan aja lihat, tapi saya tidak akan mengumumkan. Gitu ya. Itu yang memang tepat pemerintah itu kenapa tidak boleh menyampaikan ranking itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya, karena dia kalau ada penghargaan dia mau melakukan, kalau tidak ya tidak mau ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini penjelasannya ya yang barusan Bapak Ibu ya. Oke, next aja. Nah lantas bagaimana? Tidak boleh ada hukuman, kita hindarilah. Menghindari hukuman, kemudian menghindari penghargaan atau pujian. Lantas bagaimana langkah kita? Buatlah bentuk program kebajikan atau apresiasi.
apresiasi itu pengakuan. Yaitu pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, kemudian semua murid bergantian ya, kemudian secara konsisten fokus pada proses. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan situasi. Contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini yang semestinya kita sampaikan kata-kata itu. Ya. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya bangga dengan nilai kamu saat ini mendapatkan nilai 7 karena nilai sebelumnya yang kamu dapatkan hanya mendapatkan nilai 6. Itu boleh. Jangan begini, saya bangga nilai kamu sekarang menjadi 7 karena nilai temanmu sekarang 6. Nah, ini jadi berontak nantinya. Apa yang terjadi? Siswa itu bakal ngejek. Oh, nilainya gue jelek. Lalu skene saya. Jadi, Bapak Ibu silahkan memberikan penguatan apresiasi atau kebijakan itu tidak membandingkan siswa itu dengan siswa lainnya. Silahkan bandingkan kemampuan dirinya yang sebelumnya dengan kemampuan yang sekarang. Itu yang bagusnya ya. Lanjut. Ini coba hukuman atau konsekuensi nih. Kita kembali kepada yang tadi, yang apa? Antara konsekuensi atau hukuman ya. Mencatat 100 kali ini apa kira-kira, Bu? Hukuman bukan? Hukuman, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas. Hukuman. Konsekuensi, ya. Konsekuensi. Ya, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak mengenakan. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Cek. Silahkan Bapak Ibu cek. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK. Ya, itu konsekuensi dari pelajaran PJOK. Ya. Baik, lanjut. Ini banyak Bapak Ibu puntennya banyak slide-nya ya udah dibereskan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Itu bedanya konsekuensi sama hukuman. Makanya Bapak Ibu, kenapa harus ada kesepakatan kelas supaya anak menghargai terhadap kesepakatan, gitu ya, menghargai terhadap kesepakatan. Silakan Bapak Ibu, silakan. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Aku belajar untuk menyembunyikan kesalahan, aku belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik, kebutuhan dasar manusia. Kenapa orang melakukan kegiatan tidak disiplin dan melakukan kegiatan disiplin? Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena pada dasarnya kita memiliki kebutuhan dasar kita ini. Apa kebutuhan dasarnya? Survival. Atau bertahan hidup. Oke, bahas. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kebutuhan untuk disayangi dan terima. Bisa saja anak melakukan perilaku yang kurang baik di sekolah, itu dia mencari perhatian, butuh kasih sayang. Ya, itu bisa saja kan? Toh, anak misalkan tiba-tiba, tungteng kemana wae, itu teh caper biasanya Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Mereka di rumah kebutuhan kasih sayangnya kurang. Ketika di sini dia ingin diperhatikan dengan caranya itu. Ya, kemudian lanjut. Kebutuhan penguasaan. Tentu kita ingin menguasai kan? Ya, menguasai dalam hal apa? Hal tertentu lah. Yang tentu kita ingin kuasai. Contoh, Bapak Ibu menguasai di sini mencapai suatu kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi. Nah, keterampilan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ayo Bapak Ibu semuanya, kita ingin dianggap berharga?
Ya tentu, karena itu adalah suatu kebutuhan dasar kita, ya. Baik, lanjut. Kebutuhan untuk bebas. Nih, kemandirian. Anak kadang di sekolah itu ketika belajar malah ngobrol ke mana wae. Karena apa? Kembali kepada kebutuhan dasar kita. Ingin bebas. Nah, kita sebagai pengontrol artinya memiliki peran penting bagaimana anak itu diarahkan dan dibimbing. Ya. Lanjut, kebutuhan kesenangan. Ya, senang-senang, suka-suka saya. Mau melakukan apapun suka-suka saya. Itu kembali kepada kebutuhan dasar. Ya. Lanjut. Coba Bapak Ibu kita definisikan ini termasuk kebutuhan apa? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini? Anak-anak tersebut kenapa demikian? Itu kebutuhan apa? Tadi 5 kebutuhan. Ada survival, kebebasan, kemudian rasa penguasaan, kasih sayang. Bebas. Ya, apa di sini? Bebas, ingin bebas. Kebebasan. Karena dia Sangenan. Oke. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Apa itu di sini? Kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Kesenangan. Baik. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Butuh perhatian. Kasih Kasih sayang. sayang. Berarti perhatian, pengen dikasih sayang. Iya. Kemudian, aku bosen. Masa belajar cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Apa? Kebebasan. Dia pengen bebas. Belajar, tapi cari yang lain gitu ya. Kemudian, aku sebel. Gambarku tidak rapih. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa? Penguasaan. Penguasaan. Ini penguasaan ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali sekarang kita dalam mengontrol anak di dalam posisi 5 kebutuhan tadi. Nah, kita adalah sebagai posisi kontrol untuk mengerahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hujan ya. Ya, alhamdulillah hujan ya. Nah, ini posisi kontrol. Kita sebagai guru tentunya harus memiliki kontrol yang tepat untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Baik, 1. 5 posisi kontrol ada 1 sebagai penghukum. Penghukum, guru berbuat kadang di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang tipe penghukum ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, itu penghukum ya. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Anak bisa wae berbohong. Kamu merian tugas belajar tidak di rumah? Iya Pak, padahal mantu. Karena apa? Takut. Ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, di luar ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, selanjutnya dampak pada murid bisa terjadi mengulangi kesalahan. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini guru berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, ya. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini posisi apa ini? Membuat merasa bersalah. Jadi anak dia merasa terus bersalah. Ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Anak bisa wae berbohong. Kenapa kamu ini tidak dicukur wae? Atau Pak, ada akunya. Nggak ada uangnya, mamanya sibuk, bapaknya sibuk, dan sebagainya. Gitu ya. Karena kita sering mengkritik dan menyalahkan anak. Akhirnya ya, timbul di situ anak akan ketika tidak melakukan atau tidak mematuhi, maka anak akan selalu berbohong. Ya. Selanjutnya, murid berkata, maafkan saya. Nah, ini
Sering ya. Kalau anak bersalah, Pak maaf saya salah. Oh berarti kita dalam posisi mana nih? Dalam posisi ini ya. Oke lanjut. Merasa rendah diri. Anak bakal merasa rendah diri dan tidak percaya diri ya. Lanjut. Nah identitas ini gagal ya. Maka harusnya kita menghindari hukuman ini ya. Lanjut. Posisi kontrol ada identitas berhasil sukses. Nah ini. Di mana posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana guru berbuat seperti ini? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Coba kamu disiplin. Lakukan demi ibu, demi bapak tuh udah kurang kumaha baik nah kahidap. Tapi nah kahidap ke bapak timbulnya sangat luar biasa. Ini berarti posisi sebagai teman ya. Kemudian, masa kamu tidak mau atau ingat tidak ibu pernah bantu apa atau bapak pernah bantu apa kepada kalian? Nah, ya lanjut. Ini hasilnya akan ketergantungan kepada kita. Ya, nanti anak kalau kita memposisikan anak sebagai teman, anak akan selalu tergantung pada kita. Kemudian, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia tergantung kepada guru. Selanjutnya, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu ya. Gitu ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada anak ya. Lanjut. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lanjut, ini sebagai pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian apa? Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri. Bila diawasi. Kalau tidak diawasi berarti wah, are Ya, kita menyadari kalau kita misalkan meninggalkan kelas dalam beberapa menit saja. Wah, lanjut. Rabeng. Ketika anak melihat kita datang, dia langsung segera Paradin. Wah, ini yang saya rasakan. Paradin, langsung sarigap barudak gitu. Mungkin ini adalah memposisikan diri saya sebagai pemantau gitu ya. Terus murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis gitu ya. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oke. Posisi kontrol yang paling dan harus kita pahami dan kita laksanakan untuk membudayakan budaya positif adalah ini Bu, posisi kontrol yang kelima. Guru memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ini yang paling itu mah. Yang bagaimana? Nah, ini guru berbuat seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika muncul masalah atau persoalan yang ada pada murid, maka guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa, nak, kamu melakukan itu? Ibu juga sama orang yang ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Apa yang harus diperbaiki? Apakah sudah bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Nah itu ya, ini yang disebut posisi kontrol sebagai manajer. Jadi menanyakan, kemudian siswa harus mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Silahkan kamu, apa yang harus diperbaiki? Ketika anak salah, jadi kita sebaiknya jangan langsung memposisikan diri sebagai penghukum, tetapi berusaha untuk berkolaborasi atau untuk berdiskusi, menanyakan hal-hal yang telah diperbuat. Kenapa melakukan hal itu? Jadi maka di sini sebetulnya Bapak Ibu kita semua merasakan hal ini. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, semuanya telah kita rasakan. Tetapi yang lebih menekankan memposisikan diri kita itu sebaiknya harus pada posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang harus dibudayakan menjadi budaya positif di sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, ini lumayan udah lama ya, masih ada. Lanjut. Nah, di sini dalam menghadapi suatu permasalahan siswa,
ya, kita harus melaksanakan atau mencari solusi dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada yang disebut restitusi, itu segitiga restitusi. Apa tadi teh Bapak Ibu restitusi teh? Suatu proses untuk cepat bisa. Proses tindakan yang harus kita layani kepada murid ya, supaya murid tersebut merasa dihargai atas yang telah terjadi kesalahan. Jadi bukan disalahkan gitu ya, memperbaiki kesalahannya itu ya. Jadi tidak sepenuhnya kita salahkan. Nah, tahapan-tahapan restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagaimana ketika anak ke dalam suatu masalah, datang ke dia, ya. Terus, stabilkan dulu identitas. Nah, setiap orang pasti telah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu harus kita apa? Perbaikinya. Nah, gitu ya. Kemudian, bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Misalkan ribut di kelas ya. Bukan kamu saja yang melakukan kesalahan ini. Bahkan teman-teman yang lain pun melakukan kesalahan. Tapi dalam konteks kesalahan, mereka mampu memperbaikinya. Tuh lihat, menjadi tertib, menjadi aman gitu. Bagaimana dengan kamu? Oh baik Pak, saya juga akan memperbaiki kesalahan itu. Nah itu cara restitusi. Ya. Tapi kita pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pasti pernah. Tapi intensitasnya antara sering dan tidak ya. Itu yang menjadi bahan refleksi kita. Ya. Loba amat. Terus, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini ya, validasi tindakan yang salah. Kemudian, nilai ini menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan anak ngobrol pada saat belajar. Nilai apa yang telah kamu sepakati di kelas yang bertentangan dengan bukan pelanggaran, ya konsekuensi dari melanggar kesepakatan. Pak, tadi saya ngobrol, berarti saya telah tidak menyepakati ketertiban ke kelas. Nah, gitu ya. Kemudian, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Ya, saya ingin seperti orang yang tertib dan pandai menghargai orang lain. Jadi kembalikan, siswa yang menjawab sendiri, siswa yang mencari solusi sendiri. Gitu ya. Bukan kita yang menjas, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Jadi ya. ya, jadi seperti itu teknis dan teorinya memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Ibu Bapak boleh nanti lihat di YouTube ya. Di YouTube dan sebagainya ini ada contoh segitiga restitusi. Bahkan saya pun telah mempraktekannya kemarin. Yaitu kasusnya satu anak yang sering ngobrol, kemudian yang keduanya adalah anak yang pernah melakukan bullying. Jadi saya datangkan itu anak, datangkan anak yang bermasalah tersebut, diajak ngobrol, kita berdiskusi. Kenapa melakukan hal itu? Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Terus apa solusi supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi? Ya, itu sudah saya terapkan dan mudah-mudahan saya pun bisa konsisten ya. Konsisten selanjutnya seperti itu. Dan memberikan satu bukan pembelajaran lah, satu gambaran buat Bapak Ibu ketika dalam menyelesaikan masalah anak atau kita menghadapi terhadap semua persoalan anak, yaitu langkah-langkah yang baik menurut teori adalah harus menggunakan langkah restitusi. Yaitu salah satunya dengan contoh tadi, 3 restitusi. Nah ini, tadi yang menstabilkan identitas ya. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah seperti menjadi positif terhadap dirinya.
Contoh begini, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian jelaskan ke Bapak Ibu teh. Tetapi kesalahan itu tentunya harus kita perbaiki, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini kata-kata ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi ketika nanti ada siswa yang bersikap bullying atau saling hina, jangan langsung menyalahkan kamu yang salah, kamu yang salah. Jadi silakan mereka sadar diri terhadap kesalahannya itu. Ya, sadar diri, oh Pak, saya salah ini, saya salah ini. Maka kamu harus bagaimana? Saya harus melakukan seperti ini, seperti ini. Jadi intinya adalah dari disiplin budaya positif ini adalah Bapak Ibu kembali mendisiplinkan diri kita dulu. Ya, diri kita dulu mari kita disiplinkan. Tentu ini yang paling baik, yang paling penting adalah motivasi internal, kembali kepada diri sendiri. Orang lain sebagai pemicu boleh, tetapi jangan menjadi acuan utama. Motivasi eksternal itu biasanya hanyalah sifatnya sementara. Kembali lagi kepada diri sendiri. Kita bangun, kita tumbuh kembangkan murid itu untuk menyadari terhadap potensinya, kita menyadari terhadap kontrol dirinya, untuk menyadari terhadap pembudayaan positif ini. Ya, jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu mencekoki anak-anak kita, yaitu dengan menerapkan teori kontrol tadi, self control atau kontrol diri itu kita tanamkan kepada anak. Dengan salah satunya dengan aksi nyatanya adalah membuat sebuah dari peraturan menjadi keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang nanti menjadi sebuah budaya positif. Budaya-budaya yang harus diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Itulah Bapak Ibu. Ini terlalu panjang karena slide-nya sampai 30 berapa. Slide-nya terlalu panjang dan mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran untuk kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang saya sharing dengan Bapak Ibu, ini menjadikan pelajaran dalam menangani suatu ragam permasalahan siswa itu dengan tepat. Amin. Ya, kita berusaha untuk menjadi guru yang tepat dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kita juga harus berusaha mampu menerapkan nilai-nilai budaya positif kita, terutama tadi teori kontrol kita dalam menghadapi anak, ya. Kontrol mana yang tepat. Coba tadi kontrol mana Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol. Ayo. Ada teori kontrolnya sebagai penghukum, terus sebagai pemantau, teman, pemantau, terus yang bagus manajer. Nah, yang paling bagus adalah harus memposisikan diri sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu melaksanakan memposisikan diri sebagai manajer dan memposisikan ketika dihadapkan dengan permasalahan siswa, kita mampu melaksanakan segitiga restitusi itu, ya. Tolong Bapak Ibu, mari kita sama-sama hindari hukuman, ya. Terus apa lagi? Ayo. Penghargaan perlu dihindari? Tidak. Penghargaan? Harus. Nah. Hukuman penghargaan apa? Bagaimana? Setuju tidak? Tidak. Penghargaan yang menghukum? Tidak setuju, ya. Penghargaan boleh sekali-kali, ya, tetapi jangan terlalu keseringan, ya. Karena itu dapat menimbulkan nanti suatu ketergantungan. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas kesempatan waktunya yang memakan waktu yang cukup lama ini, ya. Mudah-mudahan sharing ini menjadi pemicu buat kita untuk menyuntik kembali wawasan-wawasan kita yang mungkin terset lama di dalam pemikiran kita, ya. Saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah mempelajari ini semua di dalam perkuliahan ataupun kita belajar mandiri. Tetapi tentunya ini sebagai motivasi buat kita disuntik kembali, semua mudah-mudahan yang tadinya pengatuhan tertidur kemudian terbangunkan dan untuk melaksanakan budaya-budaya positif kita di kelas. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Radin yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang disampaikan 4:30 ya. bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesi selanjutnya yakni sesi tanggapan dan tanya jawab. Ya, Bu. Mic-nya, Bu. Coba ya. Tolong ambil cetak kuping. Nah, ya. Gimana Bu Nak? Oke. Langsung ya, Bu, langsung. Saya mempunyai masalah begini Pak. Saya dengan anak-anak sepakat kalau tidak mengerjakan piket, nah sepakat enggak kalau kita itu jadi anak yang tidak mengerjakan piket itu disuruh menyapu halaman sepanjang ini. Ya Bu, sepakat Bu, boleh gitu. Suatu saat ada anak yang tidak mengerjakan gitu. Jadi hukumannya itu apakah boleh enggak? Kita Apakah kembali sesuai enggak gitu? Iya, Apakah iya. hukuman atau apa? kembali kepada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu adalah yang dimunculkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Ya. Beda lagi dengan peraturan. Kalau yang tadi Ibu sampaikan, konteksnya kesepakatan, Iya. tetapi dalam sanksinya itu disebutnya hukuman. Ya. Jadi biasanya kalau hukuman itu tadi kembali bersifatnya nanti anak dia mungkin bisa mengulangi kesalahan lagi. Ya. Jadi apa solusinya gimana? Solusinya kalau menurut pemahaman saya carilah yang menurut anak ketika anak itu dia sadar diri gitu ya. Timbul merasakan bahwa sadar kalau misalkan tidak melakukan ini harus tidak melakukan piket bersama, berarti harus harus melaksanakannya gitu ya. Jadi tolong hindari konteks seperti macam hukuman itu. Jadi salah gitu ya. Kalau saya tidak bisa mengatakan salah sepenuhnya, Ya, nggak Bapak boleh Ibu gitu, ya. nggak boleh Iya, gitu. salah sepenuhnya karena ini konteksnya hukuman di sekolah, beda hukuman tata negara atau itu beda lagi. Walaupun Orang bersalah sudah- ya di penjara, itu beda lagi. Ini Walaupun sudah kesepakatan Iya. dengan anak-anak. Jadi kalau bisa Bu, konteksnya adalah dihindari semacam sanksi atau hukuman. Tetapi adalah meyakini anak itu supaya sadar gitu. Iya. Sadar. Contohnya Jadi gimana berarti kalau gimana? terjadi gitu Ya Pak? berarti misalkan bagaimana kalau terjadi? Mm-mm. Tolong kamu sadar diri untuk misalkan silahkan bersihkan yang semampu kamu. Kalau jadi jangan terlalu kita menjas harus seperti itu. Kalau seperti itu nanti bisa saja anak mengulangi lagi, bahkan bisa benci terhadap keyakinan. Kalau benci terhadap keyakinan berarti itu bukan sesuatu yang diyakini, tapi itu adalah kembali kepada peraturan yang telah dibuat. Iya. Gitu. Kalau yang tidak mengerjakan PR, Pak, apa yang harus saya lakukan? Itu jangan seperti hukuman gitu, Pak, gimana? Gunakan 3 langkah segitiga restitusi tadi, ya. Nah ini, gunakan. Jadi ibu ajak dialog, anak, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kita gali, kenapa anak bisa melakukan hal itu? Pak, Idealnya seperti itu, Iya. Ibu ya. terus jawabannya gini, lupa, Bu, ketiduran, Bu. Gitu, Pak, gimana kalau gitu? Berarti itu makanya di sini kita bersama-sama dengan murid itu harus menanamkan nilai keyakinan kelas itu kalau bisa mah dipampang. Bu. Oh ini keyakinan kelas saya, mengerjakan tugas tepat waktu misalkan. Kalau misalkan tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Oh saya mengerjakan tugas di sekolah pada jam istirahat. Itu konsekuensi, Bu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman saya harus mengerjakan tugas sampai pulang sekolah, tidak istirahat. Misalkan kalau gini mah mengerjakan tugas pada saat istirahat, kalau selesai istirahat boleh kalau selesai tugasnya boleh istirahat. Iya, saya gitu. Nah, itu Jadi, berarti konsekuensi. kerjakan PR-nya ketika istirahat. Kalau Iya. sudah boleh istirahat. Nah, itu berarti konsekuensi Ibu Oh, tidak kalau apa. itu betul ya. Ya, kalau misalkan yang sifatnya hukuman, kamu tidak mengerjakan tugas atau PR, kamu angkat kaki, jewer. Nah, itu juga itu sebagai bentuk hukuman. Iya, iya. Terima kasih, cukup. Ya, Bu. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Ibu.
Ini Pak, apa yang tadi dipaparkan, insya Allah saya dapat memahami ya, dan dapat mengambil satu asumsi gitu, itu memang baik sekali. Tetapi justru yang terjadi di lapangan ini seperti segitiga restitusi itu, kebetulan saat ini saya sedang menangani satu anak ya. Iya. Apa yang tadi dipaparkan Bapak, adanya kita harus menghindari hukuman, kemudian harus ada keterbukaan pendekatan, itu sudah dilakukan Pak. Tapi sampai saat ini itu belum mendapatkan hasil. Jadi yang saya hadapi itu justru terkendala itu karena orang tuanya. Jadi tidak adanya di kita itu ya, sebetulnya untuk menerapkan segitiga restitusi itu saya katakan walaupun tidak mudah, tapi saya katakan bisa gitu ya. Tapi untuk di sekolah kita yang menjadi tantangan itu, kita betul-betul menggunakan segitiga restitusi dengan harapan anak bisa mandiri ya. Tetapi justru yang paling berat, khususnya yang saya hadapi sendiri, ini tidak bersinerginya antara guru dan orang tua. Terutama apa yang dikatakan guru itu bertolak belakang dengan yang dilakukan orang tua. Contohnya, kenapa tidak mengerjakan PR? Ketika ditanya, saya dekati, ibu saya lupa. Kenapa kamu lupa? Ketiduran. Terus kenapa kamu datang ke sekolah? Ibu saya tidak membangunkan. Nah, itu yang menjadi satu pemikiran. Bahkan saya mencari solusi sampai saat ini, adanya sinergi antara orang tua dan guru. Itu, ya. Betul Bu, Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu bahwa untuk menerapkan budaya positif dengan langkah segitiga restitusi ini terhadap persoalan siswa yang muncul, kita perlu kolaborasi atau kerjasama, ya. Jadi kita tidak bisa sendirian. Artinya kolaborasi dengan siapa? Satu, guru dengan guru, ya. Kemudian guru dengan murid, kemudian guru dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan yang ada di sekolah, kemudian guru dengan orang tua. Karena kita ingin mendisiplinkan anak, sementara anak lebih banyak di mana Bapak Ibu? Di guru, di sekolah apa di rumah? Di rumah. Nah, kita pun berarti kepada orang tua harus mampu berkolaborasi menciptakan disiplin positif. Dengan cara apa? Seperti Ibu pernah mendatangkan orang tua kepada ada semacam meeting khusus kelas ya, meeting kelas, itu ada khusus. Nah, itu adalah salah satu langkah yang telah ditempuh oleh Ibu Bapak guru semuanya. Jadi sampaikan di situ. Jadi kalau ibu ingin menciptakan anak yang lebih baik, menumbuh kembangkan potensi anak lebih baik, tidak bisa sendirian. Maksudnya tidak bisa hanya lembaga sekolah, tetapi semuanya harus berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Ya, langkah ibu gitu ya, seperti tadi itulah berkolaborasi dengan orang tua, itu adalah langkah yang nyata yang harus memang kita laksanakan. Tapi Pak, hasilnya geningan. Nah, itu kembali lagi kepada self control kita. Ya, kepada self control kita, kemudian self control kontrol anak juga. Jadi memang Bu tidak mudah untuk menyadarkan diri, apalagi menyadarkan orang lain. Tapi yang sulit itu menyadarkan diri, Bu. Ini kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar, kita tidak bisa setelah pemaparan materi ini kita langsung bisa gini, tidak bisa begitu, belum tentu, kita butuh proses. Artinya, kalau ada proses belajar untuk bisa menerapkan segitiga restitusi ini, tentu kita nanti lambat laun budaya positif itu akan terwujud. Ya, jadi tidak langsung anak ketika dihadapi dengan suatu permasalahan, kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung menyalahkan secara mutlak, melainkan kita cari tahu dulu kenapa anak bisa melakukan hal ini. Ya, setidaknya atas apa yang dilakukan anak, kembali kepada kebutuhan dasar, itu memang dia sedang menampilkan kebutuhan dasarnya gitu ya. Jadi kita hargai kebutuhan dasar itu. Kenapa anak bisa seperti ini? Ya, kenapa anak bangor wae? Kita hargai itu. Tetapi dalam penghargaan itu ketika kita menghargai permasalahan mereka
maka anak pun nanti dalam mampu memecahkan permasalahannya sendiri. Beda lagi lamun ku urang disalahkan langsung, anaknya langsung benci kita ka urang. Ya, lamun kurang disalahkan bahkan komodi, caci maki dan sebagainya nama. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru tidak sampai ke sana. Saya yakin Bapak Ibu guru memiliki kekuatan untuk terutama menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik di sekolah. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya juga bukan berarti saya udah bisa. Ini apa yang saya dapatkan dari pendidikan ini kita sharingkan. Tapi luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Sepertinya tanya jawabnya ditutup saja karena sudah cukup panjang ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dalam kegiatan ini, dan tentunya ini adalah salah satu bentuk aksi nyata kita bahwa Bapak Ibu pun mau melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sebatas kegiatan tugas saya saja, melainkan nanti sudah membudaya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan atau dilakukan di sekolah kita dengan suntikan-suntikan materi terbaru agar kita menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat gitu ya, sepanjang hayat, dan kita juga tentunya menjadi guru yang dirindukan, guru yang diimpikan oleh murid kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah ada di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Hatur nuhun sadaya.